Salam, selamat pagi adik-adik kelas tengah. Apa kabar kalian? Pagi ini berjumpa bersama dengan Kak Paji dan kakak berdoa supaya kalian semua tetap ada dalam kondisi yang sehat, terus bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun masih terus harus belajar dari rumah, masih terus mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah dari rumah, tetapi tetap semangat. Karena dimanapun kita berada, kita bersemangat untuk bersekutu dengan Tuhan, maka di situ Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Pak Haji ajak kita untuk kita buka Alkitabnya, buka di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25. Nanti akan dilanjutkan lagi di pasal 5-nya. Demikian firman Tuhan. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kita lanjut ke ayat yang pasal 5 ayat 3, dikatakan bahwa setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, khususnya untuk kelas tengah atau adik-adik yang lain yang mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Minggu lalu atau beberapa 2 minggu lalu ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Mungkin sudah menceritakan tentang Kain dan Habel, di mana ketika mereka mempersembahkan korban sama-sama kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban bakaran, korban dari hewan-hewan ternaknya kepada Tuhan. Dan juga Kain memberikan korban melalui hasil pertaniannya atau hasil yang didapatkannya kepada Tuhan. Sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi ternyata yang diterima adalah siapa? Habel yang diterima korban persembahannya. Akhirnya Kain marah, Kain gusar hatinya, membenci Habel dan dia membunuh Habel. Nah, 2 minggu lalu kita belajar tentang hal itu. Nah, hari ini kita mau belajar satu tokoh lagi. Satu tokoh yang melanjutkan kehidupan Habel yang sudah mati atau sudah dibunuh oleh Kain tersebut. Nah, firman Tuhan berkata, atau yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Adam akhirnya dia kawin dengan istrinya Hawa dan akhirnya lahirlah seorang anak yang diberi nama Set. Nah, Set ini menggantikan Habel. Nah, anaknya Adam ada Kain, Habel, tapi Habel mati, lalu akhirnya Tuhan memberikan ganti Habel dengan seorang anak yang bernama Set. Nah, dikatakan bahwa Set artinya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Atau Set artinya pemberian dari Tuhan sebagai hadiah menggantikan Habel. Nah, juga di dalam ayat 26 dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dari Adam dan Hawa lahirlah Set. Nah, dari Set inilah akhirnya lahir seorang anak lagi, atau boleh dikatakan cucu dari Adam yang bernama Enos. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, dikatakan bahwa pada saat inilah
mereka mulai memanggil nama Tuhan? Pada generasi Set atau pada generasi Enos inilah mereka, keluarga-keluarganya, mereka memanggil nama Tuhan. Mungkin sebelum mereka, keturunan-keturunannya atau leluhurnya mereka hidup di dalam di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi di saat inilah atau pada generasi inilah maka mereka, firman Tuhan berkata bahwa mereka mulai memanggil nama Tuhan. Mereka mulai memanggil nama Tuhan dan disinilah generasi Enos inilah Tuhan ingin memberikan satu visi besar, satu misi yang dinyatakan melalui keluarga ini. Nah, karena Kain sudah melakukan dosa, melakukan kejahatan, maka Tuhan tidak ingin memakai keluarganya atau keturunannya untuk menjadi penerus misi Allah atau misi Tuhan. Memang firman Tuhan berkata bahwa dari keturunan Kain itu lahir orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang mereka bisa memiliki keahlian, berbagai macam keahlian untuk bermusik, keahlian untuk sebagai ahli besi dan juga bermacam-macam keahlian. Kalau kita baca banyak sekali keahlian mereka. Bahkan mereka sangat berhasil di dalam usaha mereka, keturunan-keturunan Kain itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dari keturunan ini mereka tidak takut Tuhan, mereka malah jauh dari Tuhan. Mereka malah melawan Tuhan sehingga Tuhan tidak berkenan akan mereka. Nah, sehingga dari keturunan Set ini, maka disinilah mereka ingin hidup benar, mereka ingin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Atau mereka memanggil nama Tuhan. Kalau kita lihat waktu itulah atau waktu keturunan ini, waktu generasi ini, generasi Set dan generasi anaknya Enos inilah mereka mulai memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, maksudnya memanggil nama Tuhan di sini apa? Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang mengerti maksud dari mulai memanggil nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya kita anak-anak sekolah minggu, baik itu kita yang kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan tunas, dan juga ya hari ini kita sebagai anak-anak kelas tengah, Tuhan mau supaya kita ini selalu menjadi generasi yang memanggil nama Tuhan. Generasi yang memanggil nama Tuhan. Coba kalau kalian di rumah itu, ketika kalian memanggil nama orang tua kalian, atau misalnya memanggil nama bapak, atau memanggil nama mama, lalu orang tua kalian mendengarkan kalian dan menjawab, kenapa nak? Kenapa nak? Gitu misalnya. Nah, apa yang membuat sehingga kalian harus memanggil orang tua kalian? Pasti kalian membutuhkan sesuatu kan? Nah, pasti kalian ingin minta sesuatu kepada orang tua sehingga kalian memanggil nama orang tuanya. Nah, kenapa kalian memanggil nama orang tuanya? Ya karena kalian pasti mengenal orang tuanya. Kalian pasti tahu orang tuanya, mengenal dengan dekat. Sehingga kalian tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak malu, tidak sungkan untuk memanggil orang tua kalian. Untuk ya berbicara, berkomunikasi atau meminta sesuatu. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga rindu supaya kita memanggil namanya. Tuhan juga rindu supaya kita sebagai anak-anak ini selalu memanggil nama Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita memanggil namanya. Nah, kenapa? Karena dia sedang menanti kalian, menanti kita untuk kita memanggil namanya. Nah, maksudnya apa? Kita memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan di sini bisa melalui berbagai cara. Melalui kita bersekutu dengan Tuhan, melalui kita berdoa kepada Tuhan, kita menyanyi dan kita memuji Tuhan, atau melalui kita merenungkan kebenaran Tuhan, maka disitulah kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan untuk kita menyampaikan doa-doa kita, atau kita memanggil nama Tuhan untuk kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tuhan berikan kita kesehatan, kehidupan, masa depan, keluarga, orang tua, sekolah dan semua itu Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita mau memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan di sini bisa juga berarti
membangun persekutuan di rumah kita. Kalau kalian di rumah bisa mengajak bapak dan mama, kakak dan adik, dan semua kalau ada opa dan oma, semua bisa diajak untuk sama-sama yuk kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Itu namanya kita sedang memanggil nama Tuhan. Atau kalau kalian ikutin biasa kita doa malam, pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan itu bahwa kita berseru kepada Tuhan. Berseru memanggil nama Tuhan. Berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah, di tengah kondisi seperti sekarang ini, kita harus terus memanggil nama Tuhan. Kita harus terus mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita khususnya dan juga untuk keluarga kita. Nah, karena kita membutuhkan Tuhan. Dia hadir dan dia bisa menolong kita. Dia bisa menyembuhkan kita kalau kita sakit. Dia bisa memberikan kita kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan juga roh takut kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita menjadi anak-anak yang sudah dari kecil kita sudah belajar untuk memanggil nama Tuhan. Jangan tunggu disuruh-suruh sama bapak dan mama. Nah, kalau misalnya tidak disuruh sama bapak dan mama, ya kalian pasti tidak akan berseru memanggil nama Tuhan. Kalian pasti tidak mau berdoa kepada Tuhan. Nah, makanya kakak setiap bulan memberikan jadwal kepada kalian untuk kalian belajar berdoa kepada Tuhan. Belajar memanggil nama Tuhan. Belajar untuk menyampaikan isi hati kalian kepada Tuhan. Nah, harus belajar. Kita tidak boleh kalah dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Orang-orang lain mereka malah walaupun masih kecil tetapi mereka bisa belajar doa yang panjang. Mereka bisa menghafal walaupun bukan bahasa mereka. Tetapi mereka mau belajar menghafal dan mengingatnya. Dan mereka mau berseru kepada Tuhannya. Masa kita kalah sama mereka? Nah, kakak mau dorong kalian supaya kalian juga seperti itu. Masing-masing berseru kepada Tuhan. Maka di sini firman Tuhan katakan, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ini pada waktu zaman Set dan Enos. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu ini adalah waktu untuk kita memanggil nama Tuhan. Nah, mulai nanti setiap pagi kalian bangun, berdoa, memanggil nama Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka ketika kalian memanggil Tuhan, Dia pasti hadir, mendengarkan, menjawab setiap doa-doa kalian. Nah, kini di sini kita belajar satu keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Adam dan juga anaknya Set, yang juga mengajarkan kepada anaknya lagi Enos, sehingga mereka mulai sama-sama memanggil nama Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Nah, kalau kakak mau berikan satu ilustrasi, ada satu ilustrasi tentang dua tokoh, dua orang yang hidup di zaman yang sama, yang hidup pada satu zaman yang sama, yaitu kira-kira pada abad 18. Pada abad 18 sampai awal abad 19 atau tahun 1900-an. Nah, kedua orang ini ternyata kehidupan mereka diteliti. Diteliti oleh seorang yang bernama Benjamin Warfield di Amerika Serikat. Nah, orang ini meneliti dua keluarga. Keluarga yang pertama bernama Jonathan Edward. Jonathan Edward ini adalah salah satu tokoh Kristen atau salah satu tokoh orang beriman, orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang ini adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dia bekerja tetapi dia juga melayani Tuhan dan dia juga mendidik anak-anaknya untuk takut kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata menurut hasil penelitian itu dikatakan bahwa dari keturunannya Jonathan Edward ini lahir ada kira-kira 1.000 lebih keturunannya. Nah, dari 1.000 lebih keturunan itu banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan berhasil. Nah, dikatakan bahwa dari keturunannya ada 13 orang yang menjadi rektor, menjadi pemimpin universitas atau menjadi pemimpin kampus-kampus yang terkenal. Terus 65 orang menjadi profesor, orang-orang yang pintar,
yang mungkin menemukan banyak ilmu pengetahuan. Lalu juga lahir juga ada 3 orang yang menjadi senator Amerika atau anggota DPR di Amerika. Nah, dari keturunannya juga ada 30 orang yang menjadi hakim dan 100 orang menjadi pengacara. Nah, kemudian dikatakan bahwa ada 75 orang menjadi perwira militer, menjadi tentara yang mungkin punya pangkat yang tinggi. Dan juga 100 orang bahkan menjadi pendeta. Nah, luar biasa. Nah, banyak sekali keturunan-keturunannya yang berhasil menjadi orang-orang yang hebat dari Jonathan Edward ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang takut Tuhan dan dia mendidik anak-anaknya untuk takut Tuhan juga. Disiplin untuk takut kepada Tuhan. Nah, beda dengan satu orang yang bernama Max Jukes. Max Jukes namanya. Dia ini adalah seorang yang hidup pada zaman itu juga. Tetapi dia adalah orang yang ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menolak Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak ada, oh, Tuhan itu tidak punya kuasa, oh, firman Tuhan itu bohong, mungkin seperti itu. Dia menolak Tuhan, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, makanya dari orang inilah dia juga adalah orang yang sangat jahat. Nah, sangat jahat karena hidup pada kehidupan atau pergaulan dunia yang jahat. Nah, maka dikatakan bahwa dari penelitian maka keturunan-keturunannya dari Max Jukes ini adalah orang-orang yang jahat juga. Nah, dikatakan bahwa ada sekitar 540 keturunan yang berasal dari Max Jukes ini. Maka dikatakan ada sekitar 310 yang mati tapi menjadi pengemis. Ya, kasihan ya. Nah, sudah mati tetapi dalam kondisi mereka mengemis. Ada 150 orang keturunan yang pernah masuk penjara. Waduh, banyak sekali ya. Mereka masuk penjara. Kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan. Dan bahkan 7 diantaranya menjadi orang-orang yang pembunuh, suka membunuh orang. Orang-orang yang hidup jahat, tidak baik. Nah, bahkan mereka dari keturunannya ini merugikan negara. Nah, sangat ngeri ya. Beda dengan keturunan dari Jonathan Edward ini. Bahkan keturunan-keturunannya membantu negara. Mereka memberikan pemasukan kepada negara. Tidak seperti Max Jukes ini, keturunannya malah merugikan negara. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata ada perbedaannya bahwa Jonathan Edward ini ternyata orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, maka keturunan diberkati Tuhan. Sedangkan Max Jukes ini adalah orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut Tuhan, maka keturunannya tidak diberkati oleh Tuhan. Atau mereka jahat, hidup di dalam dosa. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar dari 2 tokoh, yaitu Enos dan juga, Set dan juga anaknya Enos. Mereka adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan, pada waktu itulah mereka mulai memanggil nama Tuhan. Nah, pagi ini Kak Paje mau dorong kalian supaya kalian juga mulai pada waktu inilah kita harus mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ajak orang tua, bapak dan mama, kakak dan adik semua untuk terus memanggil nama Tuhan di rumah. Nah, dimanapun kita berada selalu memanggil nama Tuhan. Nah, oke. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan nanti Kak Paje mau sampaikan, nanti kalian jawab ya. Jawab-jawabannya bisa direkam, dikirimkan di grupnya atau boleh dituliskan dan dikirimkan ke grupnya. Nah, pertanyaan pertama. Menurut kalian orang yang diberkati itu seperti apa? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Mengapa zaman sekarang banyak orang tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Atau tidak mau sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan. Mengapa? Nah, kalian jawab. Lalu yang ketiga, nah bagaimana caranya memanggil nama Tuhan seperti zaman Set dan zaman Enos. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian sudah mendengar firman Tuhan tadi. Nah, oke, dan ayat hafalannya di dalam Mazmur 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Oke, ayat hafalannya di Mazmur 5 ayat 13. Oke,
Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau berbicara kepada setiap anak-anak kelas tengah, bahkan anak-anak yang lain yang juga mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan menaruh firman-Mu di dalam mulut mereka, di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka, dan meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman ini bertumbuh, berbuah, dan membuat mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki iman, memiliki roh yang hebat, bahkan menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan masa depan mereka, berkati masa depan mereka semua ya Tuhan. Orang tua mereka juga Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan seluruh pergumulan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa menjawabkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, sampai jumpa minggu depan.